teman-teman, perkenalkan, nama saya Zahratun Nadira, mahasiswi Pendidikan Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang fisika modern mengenai efek Doppler dan pemuaian waktu atau biasa dikenal dengan dilatasi waktu. Happy watching! Materi yang pertama yaitu mengenai efek Doppler. Apa sih efek Doppler itu? Efek Doppler merupakan suatu kejadian di mana frekuensi gelombang dari suatu sumber yang diterima oleh detektor mengalami perubahan akibat perubahan posisi atau pergerakan relatif detektor terhadap sumber gelombang atau sebaliknya. Nah, kita ilustrasikan sebagai berikut. Misalnya, ada mobil pemadam kebakaran yang menyalakan sirenenya. Dalam efek Doppler ini dinamakan sumber bunyi. Kemudian, ada orang di depannya yang mendengar sirene tersebut. Dalam efek Doppler disebut pendengar. Frekuensi yang didengar oleh orang tersebut tidak sama dengan frekuensi yang dikeluarkan oleh sirine mobil tersebut. Hal ini dikarenakan perubahan posisi, entah itu sumber bunyi atau pendengarnya. Nah, seperti itu ilustrasinya. Secara matematis, efek Doppler dirumuskan sebagai F0 sama dengan V ditambah V0 dibagi V ditambah Vs dikali Fs, di mana F0 merupakan frekuensi pengamat suara, V merupakan kecepatan gelombang suara, V0 merupakan kecepatan pengamat, Vs merupakan kecepatan sumber, dan Fs merupakan frekuensi aktual dari gelombang suara. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai dilatasi waktu atau pemuaian waktu, yang dimana dilatasi waktu sendiri itu merupakan konsekuensi dari teori relativitas khusus, di mana dua pengamat yang bergerak relatif terhadap satu sama lain akan mengamati bahwa jam pengamat lain berdetak lebih lambat dari jamnya. Peristiwa ini bukanlah akibat dari kesalahan jam atau faktor teknis lainnya, tetapi merupakan sifat dasar dari pembengkokan ruang waktu yang dijelaskan dalam teori relativitas. Nah, supaya lebih paham, kita ilustrasikan sebagai berikut. Misalnya, kamu sedang berdiri di peron stasiun kereta, sedangkan temanmu sedang berada di dalam kereta yang melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Menurut kamu yang diam, teman kamu yang berada di dalam kereta lah yang melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Namun, menurut teman kamu yang berada di dalam kereta, dia itu diam. Justru kamulah yang berdiri di peron stasiun yang bergerak dengan kelajuan 80 km per jam. Jadi, jika ada dua orang pengamat mengamati suatu peristiwa, yang satu diam dan yang satu lagi bergerak terhadap peristiwa itu, maka persamaan ruang dan waktunya tidak akan sama. Pada relativitas khusus akan mengandung suatu pengali lambda yang disebut tetapan transformasi Lorentz. Nah, demikianlah penjelasan fisika modern mengenai efek Doppler dan dilatasi waktu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.